Selamat sore hati-hati. Sore hari ini sekolah minggu kita gabungan ya, antara kelas kecil dan kelas besar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dulu dengan satu lagu Allah Peduli. Yang bisa nyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Kita masuk dalam doa. Hati-hati, siapkan hati, siapkan pikiran kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong hati dan pikiran kami, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Juga peralatan yang kami gunakan, Tuhan tolong agar firman Tuhan dapat mencapai dimanapun kami berada tanpa halangan apapun. Kami siapkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi seperti lagu tadi, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti ya terjadi. Baru-baru ini mungkin hati-hati tahu ada terjadi perang di Rusia sama Ukraina kemarin. Terus juga beberapa hari yang lalu mungkin hati-hati juga tahu dengar ada hujan es ya di Surabaya Barat. Besar-besar esnya. Terus juga di Surabaya Timur sini angin luar biasa sampai menakutkan. Mungkin hati-hati ada yang lihat videonya di WA ataupun di sosial media lain, punya papa mama, hati-hati bisa lihat, wih menakutkan angin ribut itu. Apalagi mungkin hati-hati ingat Tuhan Yesus pernah meredakan angin ribut yang di laut. Wah, lebih besar lagi itu angin ributnya. Ya, banyak perkara-perkara yang sampai saat ini kita juga tidak tahu kenapa harus terjadi. Contohnya juga Omikron, tidak selesai-selesai COVID itu. Hati-hati ingat enggak dulu apa penyakit COVID Delta, sekarang Omikron, entah apa lagi nanti. Nah, di Alkitab ternyata juga banyak penyakit-penyakit seperti itu, hal-hal yang membingungkan. Yuk, mari kita baca yuk lanjutan khotbah minggu-minggu lalu di Matius pasal 9. Matius pasal 9 mulai ayat
ayat 27. Sudah ketemu semua? Udah ya? Kita baca ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya. Ada orang buta di sini sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, kita baca sampai sini aja ya. Kita mau belajar sama-sama tentang orang buta ini. Kok bisa sampai orang buta ini Tuhan tolong? Kita kembali lagi ke atas, ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta, ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, ada 2 ya. 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, dari 1 ayat ini kita mau belajar tentang orang buta ini. Orang buta ini pasti punya masalah enggak adik-adik? Atau senang-senang saja hidupnya enak? Enggak ya, mereka buta, enggak suka buta itu, enggak enak, enggak bisa lihat pemandangan, enggak bisa lihat mungkin papa mamanya, keluarganya, makanan enak pun mereka enggak bisa lihat. Jadi orang buta ini punya kekurangan, punya masalah, punya penyakit. Apa yang dilakukan orang buta ini? Di sini di sini kita baca ayat 27. Mereka mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi orang buta ini tahu apa? Berseru sama Tuhan. Nah, kita belajar hati-hati. Saat kita punya masalah, saat kita punya mungkin kesakitan, apapun itu, kita belajar berseru sama Tuhan. Jangan cuma berseru sama papa mama, mungkin, "Pak, tolong Pak, ini sakit." Boleh, tapi jangan lupa berseru sama Tuhan. Kenapa? Kenapa kita harus belajar berseru sama Tuhan? Seperti kemarin yang angin ribut itu. Kalau misalnya Om di luar rumah, anak-anak sendirian di rumah, terus berserunya sama siapa? Sama orang tua, "Pak, tolong Pak, ini angin ribut." Lah papanya di luar rumah bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Yang bisa nolong cuma siapa? Cuma Tuhan. Hati-hati juga belajar apapun itu, belajar ngomong sama Tuhan. Punya masalah apa misalnya sakit, belajar berdoa sama Tuhan sendiri. Jangan cuma ngomong sama papa, "Pak, sakit ini, minta obat." Jangan, doa sama Tuhan. Kalau kita belajar sering berdoa sama Tuhan, nanti kita jadi bisa melihat, oh iya, Tuhan itu hebat, bisa menyembuhkan saya. Atau misalnya mau ulangan, jangan cuma belajar aja, atau bahkan nyiapin kerpean. Jangan, berdoa sama Tuhan. Nanti kita bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bisa membantu kita, menolong kita. Seperti orang buta ini, mereka berseru sendiri sama Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka tidak nyuruh orang lain ngomong, "Tolong dong ngomongin Tuhan, aku capek ini ngomong terus sendiri. Kamu aja yang ngomong, tolong ngomong supaya Tuhan menyembuhkan saya." Tidak ada itu. Mereka ngomong sendiri sama Tuhan. Mereka berteriak sama Tuhan. Tidak ada yang titip-titipan, sudah papa mama aja yang berdoa buat aku tidak mau berdoa, aku capek, aku
sakit, jangan. Berdoa sendiri sama Tuhan ya. Hati-hati harus belajar, suka berdoa, suka ngomong sama Tuhan apapun itu masalahnya, apapun persoalannya. Bahkan mungkin data persoalan, belajar suka berdoa sama Tuhan ya. Yang kedua, kita mau belajar ayat 27 ini. Apa yang dikatakan oleh orang buta itu? Dia berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Apa itu anak Daud? Hati-hati mungkin tahu, Daud itu apa? Raja Israel. Kalau zaman dulu, untuk menjadi raja itu harus keturunan raja. Jadi misalnya papanya namanya Daud, raja. Anaknya pasti jadi raja. Anaknya lagi juga jadi raja. Tidak mungkin orang dari luar atau orang jalan-jalan, datang sini, kamu tak angkat jadi raja. Tidak mungkin. Keturunan raja. Jadi kalau orang itu berkata kepada Yesus, hai anak Daud, berarti orang buta itu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu raja. Nah, kita juga harus mengakui Tuhan Yesus itu raja. Apa buktinya kita mengakui, oh ya Tuhan Yesus raja, selesai? Enggak ya. Apa kalau raja itu gimana? Kalau raja itu kita taat, kita tunduk. Contohnya gimana? Tunduk, taat itu gimana? Tidak ngomel. Nah, kita baca ya. Ada ayat 27. Orang buta itu mengikuti Tuhan sambil berseru-seru. Ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Nah, kalau di sini ya kita lihat cuma satu ayat tok, 27, 28 Tuhan sudah tolong. Tapi sesungguhnya gimana? Ayat 27 itu ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta itu mengikutinya. Jadi waktu Tuhan Yesus berjalan, orang buta itu sudah mengikuti. Berapa lama Tuhan Yesus berjalan sampai ke rumahnya kita tidak tahu. Kalau di Alkitab cuma satu ayat tok, tapi kenyataannya mungkin Tuhan berjalannya dari misalnya dari mana? Dari TP. Dari TP sampai rumahnya di Galaxy Mall. Jauh itu. Atau mungkin lebih jauh lagi dari Surabaya sampai ke Sidoarjo. Tidak ada yang tahu. Tapi di sini kita lihat orang buta itu cuma ngomong, kasihanilah kami hai anak Daud. Berapa lama? Tidak tahu. Mungkin lama sekali. Bisa 1 hari. Tidak tahu. Mungkin. Tapi orang buta ini tidak pernah memaksa Tuhan. Tidak pernah. Di ayat ini tidak ada orang buta itu ngomong, Tuhan, ayo cepetan dong, capek ini sudah mengikuti engkau, sudah jerit-jerit terus, sudah lama, waktunya makan, ayo cepetan sembuhin dong, aku kan sudah mengikuti engkau. Tidak ada di sini ayat kayak gitu. Atau Allah sudahlah, sudah ngomong lama, sudah capek, buta lagi tidak kelihatan apa-apa, sudahlah, tidak usah. Tidak ada ya di sini ayat ini. Tapi dua orang buta itu karena mengakui Tuhan Yesus Raja, mereka ngomong aja, Tuhan tolong kami, tapi tidak maksa, tidak ngomel. Walaupun Tuhan saat itu belum menolong mereka. Karena menolongnya kalau menurut ayat 28 saat Tuhan sampai di sebuah rumah, di mana itu kapan itu kita tidak tahu. Nah, kadang kita sendiri merasa seperti itu. Tuhan, aku kan sudah minta Tuhan, aku sudah berdoa, kok Tuhan tidak tolong-tolong? Kok kayak gitu sih Tuhan? Lah, Tuhan itu raja atau pembantu? Tuhan itu raja atau pegawai? Kalau Tuhan itu raja, kita tidak bakal ngomel, karena Tuhan itu punya kekuasaan. Terserah Tuhan, kapan Tuhan mau menyembuhkan kita, kapan Tuhan mau memulihkan kita. Tugas kita cuma berseru, berdoa. Kalau kita sudah mulai ngomel-ngomel, wah, itu kita berarti tidak menganggap Tuhan itu sebagai raja, tapi sebagai pegawai. Kamu sudah disuruh datang, kok tidak datang-datang? Boleh ngomel sebagai pegawai kepada pegawai kayak gitu, tapi kepada raja pasti tidak bisa. Ya, jadi hati-hati harus belajar. Kalau sudah berdoa, mungkin masalah apa, jangan sampai ngomel. Misalnya
Seperti Om sendiri dulu pernah kena penyakit COVID. Wah, sudah berdoa, kok Tuhan udah sembuhin ya? Mulai ngomel, tuh kok kayak gini Tuhan, nggak enak. Salah itu. Harus bisa menyerah, berserah sama Tuhan. Tuhan, Engkau Raja. Engkau yang tahu yang terbaik. Sini cuma berdoa aja. Keputusan terserah Tuhan ya. Harus belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Nah, bila kita sudah belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan, pada ayat 28 Tuhan berkata, 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi Tuhan menyembuhkan orang buta ini. Jangan lupa, kalau kita menganggap Tuhan sebagai Raja, berarti kita juga suka memuji Tuhan. Nah, ayat 31, tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Jadi mulutnya penuh dengan pujian sama Tuhan. Bukan mulutnya penuh dengan omelan, jangan. Tapi mulut penuh dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita baca di Lukas 19 ayat 38. Lukas 19 ayat 38. Nah, ini hampir sama. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini sebagai Raja, itu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa memang banyak persoalan di dunia ini. Seperti tadi, ada penyakit COVID yang belum selesai, mungkin ada angin ribut, hujan es, bahkan perang sudah terjadi. Tapi kita harus belajar berdoa sama Tuhan, ngomong langsung sama Tuhan. Dan juga kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Belajar mengakui Tuhan sebagai Raja. Dan kita juga harus tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan tolong agar hidup kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat terus-menerus berdoa kepada Engkau Tuhan. Terus-menerus ada hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Apapun masalah kami, apapun keadaan kami, Tuhan mau mendengarkan semuanya itu. Tuhan sudah mendengarkan dan Tuhan pasti akan menolong. Cuma Tuhan tolong agar kami dapat bersabar menunggu waktunya Tuhan, sambil terus mulut kami bisa memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Tuhan juga berkati dan lindungi kami semua, anak-anak sekolah minggu, keluarganya, papa mamanya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi di tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati penghasilannya, juga imannya. Tuhan lindungi agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hati-hati. Sampai jumpa minggu depan ya. Kalau minggu depan kita akan Zoom. Selamat sore, Shalom.